Cerita diawali dengan memperlihatkan dua preman yang mampir di sebuah warung saat hujan deras, di mana seorang pelayan baru yang merupakan bocil yatim piatu bernama Nandu diperlakukan kurang pantas. Tanpa sadar, Nandu yang sedang mengantar segelas teh untuk bos mereka yang menunggu di mobil merespon sikap tadi dengan mengambil sepucuk pistol dari balik bajunya dan setelah pensiun bekerja dari warung teh, Nandu memutuskan untuk mencari lowongan kerja di sebuah pasar induk. Alih-alih mendapat pekerjaan, Nandu malah dianggap mengganggu dan hendak diusir oleh seorang preman pasar. Namun begitu mendapati sepucuk pistol, si preman lekas membawa Nandu menghadap bosnya saat itu juga. Dan inilah si bos yang dimaksud, dia bernama Sadu. Melihat potensi luar biasa yang Nandu miliki, Sadu langsung melibatkan Nandu pada sebuah aksi pembobolan sebuah bank yang karena keberaniannya, Nandu bahkan dijadikan ujung tombak dalam aksi tersebut. Selain Nandu, rupanya Sadu juga telah merekrut bocil lain bernama Mali. Memang perannya tidak sepenting Nandu, namun berkat kedua bocil ini, Sadu berhasil mengkondo semua uangnya, meski pada akhirnya Sadu diseret ke kantor polisi setelah dikhianati oleh supirnya sendiri. Dan beginilah kondisi Sadu setelah mendapatkan kerasnya penyiksaan. Paham akan apa yang sedang bosnya inginkan, Nandu langsung mengkosletkan listrik penjara dengan sebuah peniti saja, sehingga Sandu dan Mali berhasil diselamatkan Nandu, dan terlepas dari usia yang tergolong masih di bawah umur, Nandu adalah sosok pembunuh berdarah dingin yang brutal dan tanpa ampun. Namun di sisi lain, dia juga memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap siapa saja yang menurutnya layak untuk dilindungi. Beberapa tahun kemudian, tepat saat ratusan pengunjung pasar induk Balawiri serta berkerumun untuk keperluannya masing-masing, di saat itu pula kita kembali dipertemukan dengan Nandu dan Mali yang kini sudah dewasa. Melihat kedatangan preman penguasa pasar yang hendak akan mencari korban, Nandu justru dengan sengaja menghampirinya dan ya, si preman meregang nyawa oleh hujaman pisaunya sendiri. Sadar jika para keroncos si preman sedang mengejar, Nandu yang kemudian disusul oleh Mari pun lari secara bersamaan sekaligus mempertontonkan sebuah kolaborasi pelarian yang sangat menakjubkan. Singkat cerita, malam pun tiba. Berlokasi di depan podium sebuah acara politik, kita diperkenalkan pada sang calon ketua menteri bernama Siva dan koleganya bernama Bazi. Mereka sedang menyusun strategi menjelang pemilu yang tinggal 10 hari lagi, yakni dengan membuat skenario bertahan hidup dari sebuah percobaan pembunuhan. Memang sangat beresiko, tapi Siva yakin jika strategi ini akan menarik banyak simpati dari warga dengan satu syarat, sang eksekutor harus benar-benar seorang pembunuh bayaran profesional. Nano Champali. Dalam hal ini, Nandu adalah orang yang direkomendasikan untuk menjadi eksekutornya karena hanya dia satu-satunya pembunuh bayaran paling worth it untuk pekerjaan tersebut. Dan akhirnya mereka pun sepakat meskipun Nandu mematok upah sebanyak 1,5 crore tanpa negosiasi dan harus dibayar tunai pada pukul 9 malam ini juga. Sesuai permintaan Nandu yang tak ingin bertemu langsung dengan kliennya, transaksi pun dilakukan diam-diam pada sebuah gerbong kereta. Bahkan, kurirnya sendiri tidak sadar jika Nandu telah mengambil uangnya tersebut. 8 hari kemudian, tepat pada malam menjelang acara pemilu yang akan digelar esok lusa, Nandu sudah menentukan titik yang akan dijadikan spot penembakan. Sementara untuk Mali, ia mengakomodir sarana pelarian dengan menyewa kendaraan travel dari orang tak dikenal.
Saat waktu pemilu tiba, acara berjalan normal, ribuan simpatisan nampak sudah memadati setiap jengkal lapangan. Selesai melewati proses arak-arakan, Sipa pun digiring oleh para pengawal menuju podium untuk menyampaikan pidato politiknya. Namun tatkala pidato berlangsung dan Nandu baru saja mengambil ancang-ancang untuk menjalankan tugasnya, tiba-tiba ya, Sipa tewas di tempat terkena headshot di bagian kepala. Bukannya segera kabur, Nandu malah menyempatkan untuk memeriksa situasi jalanan pasca penembakan barusan, di mana sedan yang dipesan Mali sebelumnya terlihat maju kencang ke arah sebuah truk bensin dan di sisi lain, regu kepolisian bersenjata lengkap dikerahkan untuk mengepung area gedung. Bahkan komandannya sendiri sudah berada di atap dan berhasil menemukan Nandu, lalu memberinya dua pilihan antara menyerahkan diri atau tewas karena terjatuh dari ketinggian tanpa sadar. Nandu sudah merencanakan sesuatu yang sangat di luar dugaan. Di dalam kereta, Nandu bertemu dengan seorang pria bernama Pardu yang selama 12 tahun tidak pulang-pulang dari perantauan. Diketahui Pardu tinggal bersama sang kakek setelah ia menjadi seorang yatim piatu. Sadar jika sang kakek dan keluarga besar menderita karena kepergiannya, ia pun memutuskan pulang untuk menembus kesalahannya pada mereka. Intinya Pardu adalah orang baik, ramah, jujur, serta mau mengakui kesalahan. Yang atas sifatnya tersebut, Nandu pun bersikap baik pula terhadapnya dan tak canggung untuk menawarkan minum kopi saat kereta sedang transit. Tanpa ia ketahui, rupanya kepolisian masih belum berhenti mengejar Nandu dan hendak akan menembaknya, tetapi naas, nyawa Pardu tidak tertolong, sedangkan Nandu sendiri tiba-tiba menghilang begitu saja dan tidak diketahui entah kemana akan perginya. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah rumah kediaman kakek Pardu bersama segenap keluarga besar, di mana ternyata Nandu memilih untuk mendatangi keluarga ini untuk menyampaikan kejadian di stasiun tadi. Namun apa mau dikata, mereka justru menganggap dirinya adalah Pardu, tak terkecuali si kakek yang nampak terharu karena sudah sangat merindukan kepulangan cucunya tersebut. Suatu hari, dua teman kecil Pardu datang menemui Nandu. Mereka adalah Giri dan Rama. Seperti anggota keluarga yang lain, kedua pemuda ini pun memperlakukan Nandu sebagaimana yang sering dilakukan kepada Pardu saat masa-masa kecil mereka dahulu. Meski tidak banyak bicara, diam-diam Nandu memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut Giri dan Ramana. Bukan apa-apa, Nandu hanya ingin menyesuaikan diri dengan kepribadian Pardu yang mereka kenal. Dengan cara itu, Nandu pun menjadi tahu tentang kisah sahabat Pardu yang meninggal saat diajak bermain petak umpat, sehingga Nandu menemui keluarga si sahabat dan menghadiahkan sejumlah uang atas nama Pardu. Keesokan harinya, tepat saat si kakek sedang istirahat di atas kursi, tiba-tiba dua bocil iseng mengambil senapan yang terpajang di dinding dan sempat memasukkan kaleci ke dalam melarasnya. Beruntung, Nandu segera datang meraih si kakek yang nyaris pingsan karena ulah berbahaya bocil-bocil tersebut. Selesai dari ketegangan barusan, si kakek kembali dikejutkan dengan berita terkait seorang tuan tanah bernama Pala yang begitu dihampiri, dia terbukti sedang memasang pagar pembatas di atas lahan pertanian si kakek, kemudian akan diklaim menjadi miliknya. Si kakek yang sama sekali tidak dianggap lantas pergi untuk melaporkan masalah ini pada kepolisian, padahal si Pala sendiri mengaku telah menyuap mereka tadi malam tanpa sadar. Orang yang berdiri di hadapan dia sekarang adalah seorang asasin profesional yang belum ada tandingannya, sehingga ya, sebuah ancaman telak berhasil memaksa Pala untuk menyerahkan sertifikat tanah yang akan dirampasnya ini. Namun sayang, Pala masih belum juga mengetahui siapa sebenarnya Nandu, yang akhirnya ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Nandu, dan hal itu sama saja dengan mengorbankan diri mereka sendiri.
Setibanya di rumah, Nandu merasa ada seorang gadis yang selalu memperhatikan dirinya. Dia bernama Puri. Diketahui Puri ternyata gadis yang akan dijodohkan dengan Pardu. Maka tak heran jika kemudian Puri selalu mencari cara untuk mencuri perhatian Nandu yang dikira Pardu, bahkan sejak awal kedatangannya beberapa hari lalu. Sejenak kita tinggalkan dulu mereka berdua dan kembali ke TKP penembakan terhadap Sipa, di mana tim CBI atau Badan Investigasi Kriminal yang dikomandoi oleh seorang senior bernama Prakas sedang melakukan penyelidikan jika Nandu yang sedang buron adalah pelakunya. Namun berdasarkan posisi luka tembak di kepala Sipa, muncul beberapa kemungkinan yang intinya bahwa arah tembakan bukan berasal dari titik mereka berada saat ini. వీడు ఒలింపిక్స్కి వెళ్ళుంటే ఇండియా గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిండేదయ్యా. Maka dari itu, beberapa tahap penyelidikan lainnya pun dilakukan, seperti memeriksa mayat korban penembakan di kereta, sekaligus mendatangi alamat rumah si kakek sesuai alamat tiket kereta yang ditemukan di tempat kejadian. Kalau nama Pardu yang tertulis bertiket tersebut adalah orang yang sedang mereka cari. సిగ్నేచర్ అవసరం లేదు. Untuk memastikannya, Prakas sengaja menunjukkan ID card CBI agar Nandu percaya jika dia adalah seorang petugas, dan seketika Nandu pun terlihat sedikit tegang saat memegang kartu tersebut karena ternyata tujuan Prakas adalah semata-mata untuk mendapatkan sidik jarinya. Dengan raut wajah optimis, Prakas mencecar Nandu dengan pertanyaan seputar momen kebersamaannya dengan si korban saat di kereta. Namun dengan cerdas, Nandu menyatakan siap membantu Prakas dalam mengungkap pelaku lewat telepon, sehingga Prakas pun mau tidak mau harus menyerahkan ID card-nya tersebut. Sementara itu, pasca dipermalukan oleh Nandu saat pemagaran lahan kemarin, Pala mengumpulkan anak buahnya sambil abok di pinggir sawah, di mana ia sebenarnya telah dibuat terpukau dengan gaya berkelahi yang diperlihatkan Nandu kala itu. Tapi di sisi lain, saudara Pala yang bernama Joni merasa tersisihkan. Kemudian, sekonyong-konyong menawarkan diri untuk mengalahkan Nandu, bahkan siap menghabisi nyawanya sekaligus. Berlokasi di sebuah lapangan desa saat ratusan warga sedang menggelar festival tahunan, geng Joni langsung menghadang Nandu yang juga ikut hadir di sana bersama Puri dan dua sahabatnya. Takut disebut bencong karena yang akan mereka lawan hanyalah satu orang saja, maka penyerangan pun terpaksa dilakukan satu demi satu. Rupanya lawan sebanyak itu bukan masalah serius bagi Nandu, di mana ia terbukti mampu menaklukkan mereka dengan sangat mudah, termasuk si Joni yang mau tidak mau harus mengakui jika Nandu memang bukan pemuda sembarangan. Saat malam tiba, si kakek yang mendapat laporan dari Puri sempat memarahi Nandu. Tentu saja karena beliau khawatir terjadi apa-apa dengan cucunya ini. Begitu pula dengan sang nenek yang saking sayangnya hingga menyuapi Nandu makan. Momen itu sontak membuat Nandu terharu. Ia teringat akan kasih sayang dari mendiang ibunya yang sudah puluhan tahun tidak didapatkannya lagi. Singkat cerita, siang pun caang. Selama beberapa hari tinggal satu rumah, Puri belum merasakan tanda-tanda bahwa Nandu menyukainya. Sebenarnya Puri cukup dibuat kecewa, tapi dia tidak menyerah, membawa Nandu ke seberang rumah di mana ada 3 pemuda sedang nongkrong yang begitu Puri mengaku jika mereka baru saja menggodanya, tiba-tiba... Meski demikian, Nandu masih saja cuek, dingin, dan tanpa memperlihatkan apa yang Puri harapkan. Karena sudah putus asa, Puri berterus terang bahwa dia bukan sosok ideal dan terlalu banyak kekurangan untuk menjadi calon pasangan Nandu. Mendengar perkataan Puri tersebut, Nandu pun akhirnya jujur bahwa sejatinya ia menyukai Puri dengan cara dia sendiri. Kembali ke Prakas, setelah gagal mendapatkan sidik jari Nandu,
Ia mengulas lagi peristiwa penembakan si Pak dengan mengamati waktu kejadian secara rinci hingga ditemukanlah peristiwa lain di dekat TKP, yakni insiden tabrakan antara mobil sedan dengan truk bensin. Dan yang menarik di sini adalah ternyata kedua kendaraan tersebut sedang disewa oleh orang yang sama, yaitu Mali, yang dikabarkan tewas dalam insiden ini. పెట్రోల్ ట్యాంకర్ పార్క్ చేసిన వాడు కారు అద్దెకి తీసుకు Akhirnya, Prakas meminta bantuan dari seorang napi yang ditahan karena sebuah kasus kriminal yang hampir serupa. Dia tak lain adalah Sadu, yang mana setelah diperlihatkan foto Mali, Sadu langsung teringat Nandu. Dan sebagai mantan bos mereka, Sadu yakin jika Nandulah yang telah melakukan aksi penembakan tersebut. Berhubung pekerjaan ini hanya mampu dilakukan oleh seorang profesional yang bayarannya bisa mencapai angka 1 crore lebih, maka Prakas pun termotivasi untuk menyelidiki pemilik akun rekening gendut dalam kurung waktu 15 hari sebelum peristiwa penembakan si Paf. Di tempat lain, Nandu tengah bersama si kakek dan para anggota keluarga laki-laki lainnya. Diketahui si kakek sedang akan menjual sebidang lahan sawah untuk membiayai acara pernikahan salah satu cucunya yang akan digelar sebentar lagi. Sementara yang lain setuju menjualnya dengan harga murah karena waktu sudah mepet, Nandu justru mengisyaratkan sebuah penolakan sehingga si calon pembeli yang melihatnya pun sangat ketakutan dan memilih untuk membatalkan transaksinya saat itu juga. నన్ను వదిలేయండి సార్ వస్తానండి Saat si kakek sedang dalam kebingungan itulah, Nandu menghampirinya dan memberikan cek senilai 10 lak atau sejumlah uang yang beliau butuhkan. Hal ini sontak membuat si kakek terdiam, seolah tak percaya jika Nandu memiliki uang sebanyak itu. Tanpa menunggu lama, si kakek pergi ke salah satu bank lokal bukan untuk ngamprah, apalagi ngantri BLT. Beliau hendak akan mencairkan cek pemberian cucunya tersebut tanpa ia ketahui. Petugas bank utama yang akan menyairkan uangnya adalah orang yang sedang dimintai keterangan oleh Prakas sekarang. Alhasil, Prakas pun mendatangi kepala bank lokal untuk memeriksa berkas pencairannya. Sejenak Prakas nampak sedikit puyeng karena pemilik rekening yang ia cari adalah Pardu alias cucu si kakek tersebut. Beruntung, Prakas mendapati sebuah pamflet pencarian orang hilang di mana identitasnya sama persis dengan milik nama Pardu yang dimaksud. Singkat cerita, pesta pernikahannya pun hampir selesai digelar. Prakas yang mendapat nomor telepon rumah si kakek dari pamflet tadi lantas menghubunginya sebagai upaya konfirmasi dan kecurigaannya pun benar-benar terbukti karena Nandu tak sengaja merespon Prakas saat memanggil namanya. Yes! Come on! Alangkah terkejutnya si kakek saat melihat kedatangan Prakas yang langsung menyebar anak buahnya. Apalagi begitu mendengar jika pemuda yang dikira Pardu cucunya ternyata seorang pembunuh bayaran profesional yang sedang jadi buronan polisi. Come on, let's go. Di balik berbagai tanggapan negatif tentang Nandu yang bermunculan di tengah keluarga, Ramana membela Nandu dan sangat menghargai semua kebaikannya, termasuk pengorbanan dia untuk acara pernikahan ini. Intinya Ramana ingin agar mereka jangan sekonyong-konyong lupa akan Purwadaksi, meskipun kini Nandu sudah tidak bersama mereka lagi. Ya, beruntung Nandu bukan pejabat yang suka lari dari tanggung jawab di hadapan si kakek. Nandu jujur sejujur-jujurnya bahwa kedatangannya ke sini tiada lain adalah untuk menyampaikan berita tentang kematian Pardu. Tapi di sisi lain, ia juga tak ingin Puri sakit hati, apalagi mengecewakan keluarga yang sudah menganggap dirinya sebagai Pardu. Dan satu alasan Nandu yang tak ingin pergi dari sini adalah untuk membuktikan effortnya pada dua orang di rumah ini, yakni si kakek dan si Puri itu sendiri. Dengan fakta bahwa Pardu sudah tiada dan kini hanya ada Nandu yang seolah datang sebagai penggantinya, terlepas dari label penjahat yang dituduhkan polisi terhadap Nandu, si kakek yakin jika dia adalah seorang pemuda jujur dan bertanggung jawab, sampai-sampai beliau menyerahkan senapan milik mendiang ayah Pardu untuk membantu Nandu melawan kejahatan sekaligus membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Lama tidak terlihat babangusnya,
Buji kembali muncul setelah berhasil menyambat polisi kandidat ketua menteri terkuat dari partai oposisi yang Sipa dirikan. Namun, betapa ia terkejut saat mendapati telepon dari Nandu yang telah mengirimnya sebuah kaset pita tanpa Buji sadari. Rupanya Nandu telah merekam percakapan mereka saat merencanakan penembakan Sipa yang jika Buji tidak jujur terkait pelaku yang sebenarnya, Nandu mengancam akan mengirim kaset rekaman asli tersebut kepada pihak CDI. చేసిన తర్వాత నాకు ఇంకో ఫోన్ వచ్చింది. Ternyata Buji diam-diam membayar orang lain untuk membunuh Sipa. Dia tak lain adalah Mali alias sahabat Nandu sendiri. Dengan fakta bahwa Buji adalah otak di balik semua ini, ia pun memohon-mohon agar Nandu merahasiakan kejahatannya, tetapi దీని ఒరిజినల్ కేసెట్ నాకు రెడ్డి నేను అబద్ధం చెప్పాను మాట్లాడింది రికార్డ్ చేయలేదు dan ya, rupanya kaset pita itu hanya bagian dari siasat Nandu untuk mendesak kejujuran Buji. Karena pada kenyataannya, Nandu justru sedang merekam percakapan yang sekarang tengah berlangsung. Sesaat setelah epilepsi Buji kumat karena panik, kita diperlihatkan pada momen saat Mali menjalankan aksinya. Dan jika ternyata dia masih hidup, Nandu pun tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Namun di tengah pencarian itu, keberadaan Nandu malah ditemukan oleh si Prakas CS, di mana si ajudan langsung menembaknya dan disinilah Nandu sekarang, sebuah gereja tua yang mereka berdua sering kunjungi. Dan seperti dugaan Nandu, ternyata Mali masih hidup dan saat ini berada di sana. Mengetahui kedatangan Nandu, Mali lantas menjelaskan bahwa motivasi di balik tindakannya adalah semata-mata karena soal bayaran, yakni 2,5 kore. Sedangkan jika hanya membantu Nandu, dia hanya akan mendapat 5 lak saja. Terlepas dari ikatan persahabatan mereka yang sudah terjalin sejak kecil, disadari atau tidak, tindakan Mali ini adalah bukti sebuah pengkhianatan besar, di mana Nandu sendiri yakin bahwa membalas pengkhianatan tersebut merupakan sebuah keadilan baginya. Di atas kertas, keahlian Mali dalam segala hal jauh di bawah Nandu, sehingga wajar jika Nandu bisa membuat dia menyerah dengan mudah. Namun saat detik-detik Nandu akan menghabisinya, tiba-tiba rupanya Mali telah membayar gangster lain untuk membantunya menaklukkan Nandu. Meski demikian, Nandu masih mampu mempertahankan gelarnya sebagai pembunuh bayaran profesional yang tidak terkalahkan sehingga pada titik ini, Mali merasa berada di atas angin. Bagaimana tidak, dia berhasil merebut senapan Nandu, sedangkan Nandu sendiri hanya memegang pistol yang sudah kehabisan peluru. Tanpa ia ketahui, kelereng si bocil yang masih terjebak di larasnya membuat senapan itu tidak beroperasi dengan baik dan beberapa saat kemudian, media ramai menyiarkan euforia para pendukung Baji atas kemenangannya menjadi ketua menteri. Tapi di sisi lain, Pratap alias putra sematawayang dari mendiang Siva menuntut agar skandal kasus dibalik tewasnya sang ayah bisa segera terungkap. Hal itu menjadi tamparan keras bagi Baji yang di saat bersamaan rupanya Prakas telah berada di ruangan kantornya sambil membawa kaset percakapan tadi, sempat mengelak dari tuduhan karena kaset ini tidak akan diterima di pengadilan. Namun Prakas dengan tegas mengingatkan bahwa ancaman terbesar Baji saat ini adalah Pratap, seorang anak muda yang akan langsung bertindak tanpa harus menunggu pengadilan lagi. Baji pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara di tempat lain, Nandu nampak tengah melarung abu jenazah Pardu. Yang dengan ini maka tuntaslah sudah perjuangan untuk menjaga nama Pardu agar mendapat keadilan. Adapun kasus untuk Nandu sendiri, Prakas menyatakan bahwa dia dibebaskan dari tuduhan. Tamat, ending yang sangat mempadukan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah waktu adalah hakim yang adil.
jabatan yang curang hanyalah masa pinjaman, dan yang pasti pembayaran yang harus dibayar adalah aib. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.